Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurlan Okta, biasa dipanggil Okta. Aku di sini sebagai mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatma Hati Soekarno Bengkulu dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 6B. Baiklah, aku di sini bakal ngejelasin beberapa materi, yaitu mengenai tentang hakikat tindak tutur atau pertuturan. Nah, jangan lupa disimak ya teman-teman. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang hakikat tindak tutur dan pertuturan. Nah, di sini sudah dijelaskan, hubungan pragmatik dengan tindak tutur atau speech act itu sangat erat, karena tindak tutur merupakan pusat dari pragmatik. Nah, dan juga tindak tutur sebenarnya salah satu fenomena dalam masalah yang lebih luas yang dikenal dengan istilah pragmatik. Kemudian pragmatik sendiri itu lazim diberi definisi sebagai telaah mengenai hubungan di antara lembaga dan penafsiran. Nah, yang dimaksud dengan lembaga di sini adalah itu satuan ujaran, entah berupa satu kalimat atau lebih, yang membawa makna tertentu yang di dalam pragmatik ditentukan atas hasil penafsiran si pendengar. Setelah membahas hakikat tindak tutur atau pertuturan, sekarang kita lanjut ke pengertian tindak tutur. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa tindak tutur atau speech act itu merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara, pendengar atau penulis, pembaca, serta yang dibicarakan. Nah, jadi tindak tutur itu tidak hanya melibatkan pembicara saja, tapi harus melibatkan juga pendengar dan apa yang dibicarakan. Nah, di dalam penerapannya tindak tutur ini digunakan oleh beberapa disiplin ilmu. Misalnya, Austin. Nah, Austin ini mengemukakan bahwa aktivitas bertutur itu tidak hanya terbatas pada penuturan sesuatu atas dasar tuturan itu. Nah, pendapat Austin ini tadi didukung juga oleh Searle. Mengapa didukung? Karena Searle ini mengatakan bahwa unit terkecil komunikasi bukanlah kalimat, melainkan tindakan tertentu, seperti membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan. Nah, tidak hanya itu, Searle mengemukakan juga bahwa tindak tutur adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah teori yang mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur kepada mitra tuturnya dalam berkomunikasi. Nah, artinya tuturan baru bermakna jika direalisasikan dalam tindakan komunikasi nyata. Selanjutnya, kita akan lanjut ke jenis-jenis tindak tutur atau pertuturan. Yang pertama ada tindak tutur lokusi atau the act of saying something, yaitu tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Contohnya, bencana terbesar di Tasikmalaya pada tahun 2010 adalah gempa bumi. Nah, jadi penjelasannya itu kalimat itu dituturkan oleh seorang penutur semata-mata hanya untuk memberikan informasi belaka tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi itu hanya seperti kayak memberikan informasi aja tanpa melakukan sesuatu. Yang kedua ada tindak tutur ilokusi atau the act of doing something. Nah, tindak tutur ilokusi ini selain menyatakan sesuatu, ia juga menyatakan tindakan untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya, azan maghrib telah berkumandang. Nah, jika kalimat di atas ini dituturkan oleh seorang ibu kepada anaknya, selain memberikan informasi tentang waktu, juga berisikan tindakan, yaitu untuk mengingatkan agar segera menunaikan ibadah sholat. Nah, jadi nanti si anak akan menjawab, iya bu, sebentar saya wudhu dulu. Nah, jadi tindak tutur ilokusi ini selain memang memberikan informasi tentang sesuatu, juga lebih
bermakna atau bermaksud itu dari tuturan yang diucapkan tanpa ada kata menyuruh. Yang ketiga ada tindak tutur perlokusi atau the act of affecting someone. Nah, yaitu sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang ini seringkali mempunyai daya pengaruh atau perlocutionary force atau efek bagi yang mendengarkannya. Contoh, nilai rapormu bagus sekali. Nah, dari segi lokusi ini kan hanya sebuah pernyataan bahwa nilai rapor itu memang bagus. Ya, bisa dikatakan hanya makna dasar. Nah, kalau dari segi lain ini bisa berarti satu pujian atau ejekan. Nah, kalau untuk pujian kalau memang itu nilainya memang bagus, dan ejekan kalau nilai rapor itu memang tidak bagus. Nah, jadi itulah jenis-jenis dari tindak tutur. Yang pertama ada lokusi, yang kedua ada ilokusi, yang ketiga ada perlokusi. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu tentang kaidah tindak tutur. Nah, kaidah tindak tutur ini adalah peraturan yang mengatur bagaimana seseorang harus bertutur dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Oke, jadi itu tadi teman-teman materi dari aku tentang hakikat tindak tutur. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat bagi kalian, dan untuk kekurangannya aku mohon maaf. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.